Selamat malam teman-teman, saya Muhammad Tain Armon dari kelas konfigurasi ERP 2022. Saya ingin menjelaskan atau memberi tutorial singkat mengenai cara mengimport master data, terutama untuk step ini itu chart of account. Jadi pertama saya ke link ini, GitHub, sesuai permintaan, dan saya download zip ini, yang berisi berbagai macam isi data-data yang akan kita import. Jadi bagi yang belum, langsung download zip-nya aja. Saya sudah saya tinggal akses saja. Setelah hal tersebut dilakukan, kita bisa langsung pastikan kita download semua modul-modul yang kita perlukan. Dan kita bisa langsung aja ke konfigurasi dan chart of account. Bisa kita lihat ada berbagai macam code dan berbagai macam akun dan macam nama, tapi ini bukan yang kita inginkan. Ini dari Odoo sendiri. Kita ingin menggunakan data yang telah kita import dari CSV tadi. Gimana caranya? Kita bisa ke favorite, klik import record, download file. Kemudian kita pilih dari zip-nya, kita klik akun.akun. Nih, bisa dilihat ID-nya seperti berikut, code, name, type, dan reconcile. Jadi biasanya pas saat diimport dari file tersebut tadi dia udah sesuai dengan formatnya. Jangan lupa untuk cek, karena kadang-kadang formatnya bisa beda, jadi bisa mungkin menambah beberapa hal atau menghilangkan beberapa kolom, tapi kebanyakan kalinya mayoritasnya isinya harusnya fine-fine aja. Tapi untuk kita cek, kita perlu tes, pastikan semuanya tervalidasi dengan benar. Oke, sip. Everything seems valid, kita tinggal import. So, 190 records successfully imported. Oke, sudah diimport. Nah, sudah diimport, tapi yang kita inginkan adalah kita ingin memastikan ini belum selesai karena COA yang terlink masih dia terhubung kepada data Odoo yang lama, yaitu yang satu-satu. Kan kita biasanya ada satu strip, dua strip. Ini yang data kita, tapi bisa kita lihat bahwa datanya masih terlink kepada data yang lama. Nah, gimana caranya kita tuh? Oke, kita seperti ini. Kami bisa group by account type dan kita bisa lihat receivable memiliki beberapa tipe akun. Bisa lihat akun receivable, payable, dan setelah itu kita bisa ke settings. Kita ke settings, technical. Technical ini hanya muncul saat kita aktifkan developer mode, jadi kita harus aktifkan dulu developer mode, jangan lupa technical, dan kita ke sini ke parameters dan company properties. Dan di sini kita bisa ngecek, kita bisa lihat account receivable underscore ID. Kita bisa lihat akunnya 11. Kalau kita lihat di sini, coba lihat akun 11. Kalau kita klik setup, kelihatan dia ID-nya 11. Kita inginnya, ini akun yang lama, harusnya kita ke ID-nya yang satu strip. Jadi kita kembali akun type, kita receivable, dan kita ke piutang usaha 913. Jadi kita tinggal ke halaman tersebut, edit, dan ganti jadi 913. Dan kita save. Kita lakukan ini untuk semua properti yang ada hubungannya yang berhubung dengan COA yang lama. Seperti payable. Payable 52. Kita kembali ke chart account. Kita lihat payable. Trade harusnya kan hutang usaha, tapi kita ini masih trade receivable. Kita tinggal ke setup, kita cek. Oh, dia 52. Harusnya yang hutang usaha. Ya udah, jadi kita kembali lagi ke account type, yang payable, ke usaha, dan kita cek di URL-nya. ID-nya berapa? ID-nya bisa lihat 954. Jadi kita kopas 954, dan kita ganti saja. Save. Oke, next. Property account expense. Untuk ini kita bisa hapus saja karena dia tidak, data import kita tidak ada account expense. Income juga tidak ada, jadi kita tinggal hapus saja. Kita bisa hapus saja.
Valuation juga tidak ada, jadi kita hapus saja. Dan yang tier 2 ada stock account output dan input. Mereka berdua memiliki nomor akun yang sama. Nah, coba kita cek. Kita cek di charter of account, ID-nya kita tahu berdua-duanya 79. Kita bisa filter dan cari ID 79. Oh, namanya interim, tapi interim masih dalam yang Odo yang lama. Kalau gitu, kita bisa saja langsung cari interim. Nah, muncul nih stok interim yang harusnya yang bisa kita gunakan sekarang. Kembali kita cek ID-nya 981. Oke, kita tinggal ambil 981 dan connect ke output dan juga ke input. Baik, selanjutnya setelah hal tersebut selesai, kita bisa ke Texas. Bisa dilihat di Texas ada beberapa, dan kita tinggal cek satu persatu. Add purchase. Oke, saatnya kita kemudian kita bisa tinggal ke Texas dan kita cek satu persatu. Nah, kita bisa lihat ini masih purchase dan masih akun yang lama, jadi kita tinggal edit dan kalau purchase sales itu masukkan. Jadi kalau purchase itu keluaran, kita sesuaikan dengan yang sesuai. Keluaran. Kita lakukan untuk setiap. Tadi udah di-save. Oh, belum di-save. Oke. Keluaran. Save. Terus kita lakukan untuk setiap step. Sales, jadi masukkan. Kita lakukan step ini untuk setiap taxes yang ada. Just purchase barang. Barang lagi. Sales, jadi masukkan. Here, masukkan lagi. Oke, dan terakhir, setelah semua sales selesai, kita bisa ke journals. Dan kita cek semua, kita bisa lihat customer invoices yang memiliki default income. Oke, itu terhubung dengan yang lama, sewa yang lama, vendor bills juga, miscellaneous tidak, exchange tidak, bank iya, dia masih menggunakan sewa lama, cash juga tidak, masih menggunakan yang lama, cash basis taxes tidak, dan inventory valuation juga tidak. Setelah mendapatkan informasi ini, kita bisa langsung saja pilih yang tadi menggunakan sewa yang lama, dan tinggal delete. Oke, siap. Setelah itu kita bisa kembali ke Charter of Accounts.
Dan kita bisa kita group by atau filter tadi. Bentar, saya cek dulu bentar. Oke, jadi kita sekarang udah saatnya kita bisa harusnya bisa delete semua chart data yang Java yang lama. Kita melakukan ini doesn't contain satu strip. Kemudian kita lakukan ini terus 2 strip masih ada, jadi kita lakukan ini sampai 9 strip. Does not contain strip. Kita lakukan ini untuk setiap untuk sampai 9. Oke, saya akan skip sampai semuanya selesai. Oke, setelah saya sudah mengapply satu persatu ke does not contain 1 sampai 9, jadi karena semua data kita ada satu stripnya yang bedakan dengan yang biasa, kita bisa lihat 2 sampai dengan 9, 8 tidak ada. Oke. Setelah itu kita bisa langsung all saja. Select 168 dan harusnya kita bisa langsung delete. Oke, kita delete aja satu persatu. Oke, sudah dilihat, kita bisa menghilangkan constraint-nya dan harusnya dia terisi dengan hanya data kita. Sudah, sudah terprogram. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.